Tentang siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 1 Sumber. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang matematika bab 1 bilangan bulat dengan saya Arifatul Rahmah. Sudah siap semuanya? Sebelum kita belajar, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.1 menjelaskan dan menentukan urutan pada bilangan bulat dan pecahan. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan urutan beberapa bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengetahui macam-macam bilangan dan peserta didik mampu membandingkan bilangan bulat. Kita masuk mengenal bilangan bulat. Disebut apakah bilangan 1, 2, 3, 4, dan 5? Bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, dan seterusnya ini disebut dengan bilangan asli. Disebut apakah bilangan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5? Bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, dan seterusnya ini disebut dengan bilangan cacah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya hanya dimulainya saja. Bilangan asli dimulai dari angka 1 seterusnya, bilangan cacah dimulai dari angka 0 seterusnya. Bagaimana cara menunjukkan suhu 15 derajat Celcius di bawah 0 ataupun kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut? Perhatikan gambar yang ada di sebelah kiri. Yang ada di sebelah kiri menunjukkan suhu 15 derajat di bawah 0 dan yang sebelah kanan gambar kedalaman laut 80 meter di bawah permukaan laut. Bagaimana cara menunjukkannya? Cara menunjukkannya adalah dengan menambahkan bilangan negatif. Kenapa? Karena 15 derajat di bawah 0 sehingga dapat ditulis negatif 15 derajat Celcius. Dan di bawah permukaan laut ditulis negatif 80 meter. Jadi apabila ada pernyataan di bawah 0 atau di bawah permukaan laut, maka ditandai dengan simbol negatif. Bilangan bulat. Bilangan bulat ini ada dua macam. Ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Perhatikan pada garis bilangan berikut ini. Pada garis bilangan di sini ada bilangan dari negatif 6 sampai 6. Nah, yang dimaksud dengan bilangan positif, bilangan bulat positif adalah bilangan bulat yang nilainya lebih dari 0. Berarti angka berapa yang lebih dari 0? Yang lebih dari 0 dimulai dari angka 1. 1, 2, 3, dan seterusnya itu disebut bilangan bulat positif. Posisinya bilangan bulat positif ini ada di sebelah kanan angka 0. Ya. Sedangkan bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang nilainya kurang dari 0 atau lebih kecil daripada 0. Di sini yang lebih kecil daripada 0 adalah negatif 1, negatif 2, dan seterusnya. Bilangan bulat negatif posisinya ada di sebelah kiri 0. Jadi yang ada di sebelah kanan 0 itu disebut bilangan bulat positif dan yang ada di sebelah kiri 0 itu disebut bilangan bulat negatif. Adapun cara membacanya yaitu yang pertama dibaca 7, 8, 11, negatif 7, negatif 8, dan negatif 11. Jadi kalau ada tanda minus-minusnya seperti pengurangan itu disebut negatif. Tapi kalau tidak ada berarti dibaca angkanya saja langsung. Bagaimana cara membandingkan bilangan bulat? Caranya kita lihat
garis bilangan, apabila suatu angka yang ada di sebelah kanan, maka nilainya semakin besar. Jadi semakin kanan angka atau semakin kanan bilangan, maka nilainya itu semakin besar. Contoh, di sini ada angka 10, paling pojok sebelah kanan ya, angka 10, kemudian sebelah kiri adalah 0 di pojok kiri. Kira-kira yang mana yang paling besar, 10 atau 0? Ya betul, yang paling besar adalah 10. 10 ini adalah angka berada di sebelah kanan, sehingga semakin kanan bilangan nilainya semakin besar. Dan sebaliknya, semakin kiri bilangan maka nilainya itu semakin kecil. Jadi dari 10, 9, 8, 7 itu menurun. Jadi nilainya itu semakin kecil. Begitu pula dengan garis bilangan yang ada bilangan bulat negatifnya. Sama aturannya dengan tadi, semakin kanan bilangan maka nilai tersebut akan semakin besar. Dan semakin kiri bilangan maka nilainya tersebut akan semakin kecil. Adapun perbandingan yang menyatakan dua bilangan bulat digunakan tanda-tanda seperti berikut. Yang pertama dibaca lebih besar dari, yang kedua dibaca lebih kecil dari, dan yang ketiga dibaca sama dengan. Nah, sekarang kita perhatikan angka 4 dan 2. Angka 4 ini ada di sebelah kanan angka 2. Ya, sehingga angka 4 lebih besar daripada 2. Kenapa lebih besar? Karena posisinya sebelah kanan angka 2. Kemudian 1 dan 5. Angka 1 berada di sebelah kiri angka 5. Sehingga angka 1 lebih kecil dari 5. Kemudian negatif 2 dan negatif 6. Negatif 2 posisinya lebih di sebelah kanan ya. Sehingga negatif 2 lebih besar dari negatif 6. Ini maaf, tandanya salah ya. Kemudian negatif 4 dan 3. Angka negatif 4 ada di sebelah kiri, sehingga negatif 4 lebih kecil dari 3. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kompetensi dasar yang selanjutnya 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. 4.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Tujuan pembelajarannya, pada pertemuan kali ini peserta didik diharapkan mampu mengetahui sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat dan peserta didik mampu mengerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Adapun sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat, di sini yang akan kita bahas hanya dua sifat, yaitu sifat komutatif dan sifat asosiatif. Sifat komutatif bentuknya adalah A tambah B sama dengan B tambah A. Maksudnya adalah dalam penjumlahan apabila angkanya dibalik, hasilnya maka akan tetap sama. Contoh, A-nya kita ganti dengan 2, B-nya diganti dengan 3. 2 tambah 3 itu hasilnya akan sama dengan 3 ditambah 2. 2 tambah 3 itu 5 dan 3 tambah 2 itu 5. Jadi tidak masalah kalau untuk penjumlahan dibalik. Kemudian sifat yang kedua adalah asosiatif. Bentuk dari sifat asosiatif adalah A ditambah dalam kurung B tambah C kurung tutup sama dengan kurung buka A tambah B kurung tutup ditambah C. Nah, ini berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat. Contoh, kita ganti A dengan angka 1, B dengan angka 2, dan C dengan angka 3. Kita lakukan permisalan. Contohnya, kita ganti ya, tadi 1, 2, 3, kemudian dikurung. B tambah C-nya kita kurung, kemudian A tambah B-nya kita kurung. Yakni di mana di sini 2 tambah 3-nya yang kita kurung tutup, kemudian 1 tambah 2-nya yang dikurung tutup.
2 tambah 3 adalah 5, 5 tambah 1 adalah 6. Dan 1 tambah 2 itu 3, 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi hasilnya sama. Ini yang dinamakan dengan sifat asosiatif. Adapun cara menjumlahkan bilangan bulat. Di sini apabila kita mempunyai suatu bilangan, maka kita bisa menunjukkannya dengan menggunakan garis bilangan. Contoh, misalnya ibu mempunyai angka 6. Ya. Gimana cara menunjukkannya di dalam bilangan atau di dalam garis bilangan? Yang pertama, kita mulai dari angka 0. Ya. Ingat tadi apabila kita mempunyai nilai bilangan bulat 6. Ya, di sini ada dua arah nih, mau ke kanan atau mau ke kiri. Ya, cara menentukan arah ke kanan atau ke kiri ini tergantung dari muatannya, yaitu positif atau negatif. Apabila bilangan tersebut positif, maka dia berbelok ke kanan. Sedangkan apabila bilangan tersebut negatif, maka belok ke kiri arahnya. Tadi disebutkan bahwa 6 ini adalah positif. Ya, tidak ada tanda negatif. Sehingga dia arahnya adalah ke sebelah kanan. Ya, 6 ini positif ke sebelah kanan dan 6 ini menunjukkan satuan atau langkah. Ya. Jadi bergeser dari 0 ini sebanyak 6 langkah atau 6 satuan. Dari 0 ke kanan 6 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentilah kita di angka 6. Bagaimana cara menunjukkan bilangan negatif 6? Sama seperti tadi, kita mulai dari angka 0. Karena ini negatif, berarti arahnya ke sebelah kiri. Ya. Negatif 6 berarti arahnya atau langkahnya sebanyak 6 langkah ke sebelah kiri. Sehingga kita berada di angka negatif 6. Seperti itu. Nah, bagaimana apabila kita menjumlahkan bilangan bulat tetapi menggunakan garis bilangan? Contoh, 3 ditambah 2. Ini mungkin tidak menggunakan bilangan bulat juga bisa kita kerjakan ya. Akan tetapi di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menjumlahkan menggunakan garis bilangan. Sama seperti yang tadi, kita mulai dari angka 0. Angka yang pertama ditulis adalah angka 3. 3 ini memiliki muatan positif. Sehingga dia akan bergeser dari 0 ini akan bergeser ke sebelah kanan. Berapa langkah? Angkanya berapa? 3, berarti 3 langkah atau 3 satuan ke sebelah kanan. Sehingga posisi kita yang tadinya ada di angka 0, sekarang berada di posisi angka 3. Ditambah 2. Nah, posisi yang baru nih, berarti ada di 3. Tambah 2. 2 ini adalah bilangan positif, sehingga akan geser lagi ke sebelah kanan lagi. Sebanyak berapa langkah? Sebanyak 2 langkah. Kenapa 2 langkah? Karena ini angka 2. Jadi bergeser lagi 2 langkah atau 2 satuan ke sebelah kanan. Sehingga sekarang kita ada di angka 5. Jadi dapat disimpulkan bahwa 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Bagaimana dengan negatif 4 ditambah negatif 2? Prinsipnya sebenarnya sama dengan yang tadi, dimulai dari angka 0. Dimulai dari angka 0, kemudian kita tentukan geser kemana nih, ke kanan atau ke kiri. Caranya kita lihat soal. Negatif 4, negatif berarti dia akan bergeser ke sebelah kiri. Ya, akan bergeser ke sebelah kiri sebanyak berapa langkah? Sebanyak 4 langkah atau 4 satuan ke sebelah kiri. Sehingga dari angka 0 dan bergeser ke sebelah kiri 4 langkah, pada saat ini kita akan berada di posisi negatif 4. Kemudian ditambah negatif 2.
Kita lihat angkanya saja, 2. 2 ini memiliki muatan negatif. Negatif ini bergeser kemana? Ke kanan atau ke kiri? Ke kiri lagi. Tetap negatif ya, ke kiri lagi. Dari posisi yang mana? Yang 0 atau negatif 4? Dari posisi yang baru, yaitu negatif 4. Jadi dari posisi negatif 4 kita bergeser ke kiri sebanyak 2 langkah karena negatif 2. Sehingga posisi kita sekarang berada di angka negatif 6. Dapat disimpulkan bahwa negatif 4 ditambah negatif 2 hasilnya adalah negatif 6. Nah, bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat dengan tanda yang berbeda? Perhatikan contohnya, hitunglah 5 ditambah negatif 2. Kita mulai dari angka 0, kemudian 5. 5 ini positif, berarti dari 0 geser 5 satuan ke sebelah kanan. Sehingga posisi kita sekarang berada di angka 5. Kemudian ditambah negatif 2. 2 ini memiliki muatan negatif. Sehingga dari posisi kita yang 5, posisi yang baru ini yang 5 ya, kita geser ke sebelah kiri. Karena 2 ini negatif, jadi ke sebelah kiri. Berapa langkah? 2 satuan. Jadi posisi kita sekarang berada di angka 3. Kesimpulannya, 5 ditambah negatif 2 sama dengan 3. Bagaimana dengan negatif 4 ditambah 3? Sama seperti tadi, dimulai dari angka 0, kemudian negatif 4, berarti bergeser 4 satuan ke sebelah kiri, sehingga posisi kita sekarang berada di negatif 4, kemudian ditambah 3, tambah 3 ini positif, berarti bergeser ke sebelah kanan sebanyak 3 satuan. Jadi posisi kita sekarang berada di negatif 1. Berarti hasil dari negatif 4 ditambah 3 adalah negatif 1. Bagaimana untuk pengurangannya? Untuk pengurangan bilangan bulat sebenarnya bisa seperti penjumlahan menggunakan garis bilangan. Prinsipnya itu sama seperti itu. Tapi di sini Ibu akan menjelaskan apabila menggunakan model kartu muatan. Permisalan ya. Kita misalkan apabila tanda positif ini kita simbolkan untuk bilangan bulat positif dan tanda negatif kita simbolkan untuk bilangan bulat negatif ya. Yang merah untuk positif, yang negatif, yang hijau untuk negatif. Kemudian nanti kita akan memasangkan apabila merah ketemu hijau, maka hasilnya adalah 0. Kenapa 0? Karena mereka sudah berpasangan, sudah punya pasangan. Jadi dianggap pasangan 0. Contoh, kita mau membuat pemodelan untuk 4 ditambah negatif 4. Nah, 4 di sini adalah bilangan bulat positif. Sehingga kita harus menyediakan 4 tanda positif seperti ini yang merah ya, dan kita harus menyediakan pula kartu hijau yang negatif sebanyak 4. Kenapa? Karena 4 positif kemudian 4 juga negatif. Setelah seperti ini, setelah kita menyediakan kartunya, kemudian kita pasangkan ya. Kita pasangkan antara kartu positif dan negatif. Sepasang-sepasang seperti ini ya. Ini udah sepasang, dan sepasang. Di sini ada 4 pasang ya. 1, 2, 3, 4. Sampai sini belum selesai. Nah, kemudian apabila sudah berpasangan, maka itu sudah termasuk pasangan 0. Jadi kalau udah pasangan 0, kita buang saja yang sudah mendapat pasangan. Oke. Jadi hasilnya berapa? 4 ditambah minus 4. 4 ditambah negatif 4 hasilnya adalah 0. Kenapa tidak ada tersisa? Semuanya berpasangan.